Sungguh Engkau sangat ajaib ya Tuhan Yesusku. Pada pagi hari ini kami ingin belajar mengambil dari contoh-contoh yang Kamu telah datang ke dunia yang hina ini dan mengajar kami bagaimana kami bisa melayani-Mu dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami dapat berkumpul bersama. Kiranya melalui lagu-lagu, melalui perkataan yang Tuhan telah berikan ke hamba-Mu ini ya Tuhan, dapat membuka hati kami untuk setiap dari kami, kalau belum menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, membuat hari ini di mana Dia akan menerimanya ya Tuhan. Melalui anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wow, worship team Vicky, terima kasih ya. Saya pikir sekarang udah jam 12:30 nih ya, mungkin udah pulang aja ya. Kita udah diberkati ya dengan lagu-lagu yang sangat exciting. Sekarang karena saya benar-benar panas, jadi saya mungkin harus buka ini ya, buka jas dulu ya Tom. Saya lihat banyak teman-teman sekarang udah mulai kembali dari vacation dan juga melihat FI yang datang dari jauh tempat kita. Saya tahu minggu lalu kalian udah dengar dari William ya. Jadi ini kali dia juga harus translate untuk saya lagi. Jadi kamu terpaksa harus dengar dia lagi dua minggu berturut-turut. Terima kasih untuk Eric ya yang telah memberikan video tiap minggu, jadi kita bisa dengar meskipun kita nggak ada di sini. Dan siapa yang ingat minggu lalu William bicara tentang apa? Yo, ya, true freedom ya. Oke. Tuh, Eric ada gunanya itu. Banyak yang dengar lagi. Oke. Juga, oh iya, saya mau kasih kabar juga bahwa Pak Santo, saya ada WhatsApp dengan dia dan dia kirim salam untuk semua jemaat ICC. Terutama tolong doakan, ini beberapa hari ini mereka sangat kritikal sekali dalam missionnya, yaitu mau pergi ke banyak tempat ya. Tanggal 18 artinya dia mau pergi kemana gitu. Jadi tolong tetap doakan untuk mereka ya. Back in Jakarta when I grew up, one of my favorite elementary school teacher is Ching Lao Si, Ching like gold. Pada waktu saya di Jakarta, salah satu guru SD sekolah dasar saya yang favorit bernama Guru Ching. Bahasa Mandarin artinya emas. She is so gentle to all her students as if we were all her children. Dia begitu baik kepada semua muridnya. But yet she is very, very strict. Tetapi dia juga ada banyak aturan. Anyway, one of the advice that Jing Lao Si gave to us as students when we were about to graduate from her class was, if you want to be good at something, look up to someone that are the best at what they do. Salah satu nasihat yang saya ingat yang begitu baik yang diberikan, dia katakan, kalau kamu mau melakukan sesuatu yang baik, lihatlah teladan orang yang melakukannya dengan baik. So, what an excellent example we can take from Jesus' ministry. He's only here for 33 years, but the last 3 years when he was on earth, we can learn, and we want to be good at ministry at ICC, we need to look at him. Dan sungguh itu juga adalah teladan yang diberikan Tuhan Yesus. Dia hidup di dunia ini 33 tahun, dan selama 3 tahun terakhirnya dia melayani. Kita bisa melihat
teladan yang baik pada waktu kita mau melayani Tuhan seperti di gereja ICC. You know, I don't know how many of you like to read about the life of missionaries. And, you know, the famous one, of course, like Hudson Taylor, Jim Elliot, and Eric Liddell. Tidak tahu seberapa banyak dari kalian yang suka membaca cerita-cerita kisah hidup misionaris. Mungkin pernah mendengar orang-orang yang terkenal seperti Hudson Taylor, Jim Elliot, atau Eric Liddell. But have you ever heard of a name called William Borden? Tapi apakah kalian pernah mendengar nama William Borden? Oh wow, some of you laughed. I'm really surprised, but I really don't know until I find out about his life. Well, in 1904, the heir to the Borden Dairy Estate, William Borden, graduated from Chicago High School as a millionaire. Tahun 1904, dia yang menjadi pewaris Borden Dairy Estate, William Borden ini, dia lulus dari SMA Chicago High School sebagai milioner. His parents gave him a trip around the world. During that trip, he became burden for all the hurting people he saw in Asia, in Europe, and in the Middle East. Orang tuanya membayar dia supaya bisa keliling dunia, jalan-jalan tamasya. Tetapi dalam perjalanan itu dia hatinya menjadi terbeban melihat penderitaan yang dilihatnya di negara-negara Asia, Eropa dan juga Timur Tengah. He made a decision to prepare for the mission field. When he made that decision, he wrote in his Bible, "No reserve." Jadi dia mengambil keputusan untuk mempersiapkan dirinya melayani pelayanan misi, dan pada waktu dia mengambil keputusan itu di Alkitabnya ditulis kata dalam bahasa Inggris no reserve atau tidak setengah-tengah, maksudnya dia sepenuh hati. Okay, so when William Borden arrived at Yale University, the famous university in the Northeast, the next year as a freshman, his passion for Christ was already kindled. Pada waktu William Borden ke Universitas Yale tahun depannya, semangatnya untuk Kristus itu sudah semakin berkurang. He was disappointed to find the school morally bankrupt and the teaching filled with empty philosophy. Karena dia kecewa melihat sekolah yang tidak mempunyai moral yang bagus dan juga sekolah yang mengajarkan filosofi yang kosong. So during his first semester, he asked a friend to begin praying with him before breakfast. Jadi di semester pertama dia mengajak teman-temannya untuk mulai berdoa sebelum sarapan. As a result of his leadership, other prayer group began to spring up. Dan karena kepemimpinannya, mulai grup-grup kelompok doa yang lain ikut ambil bagian dalam pelayanan. And by his senior year, 1,000 of the 1,300 students were meeting in prayer groups. Dan pada waktu dia di tahun senior, 1,000 dari 1,300 murid mulai berkumpul di dalam kelompok-kelompok doa. Many of those young leaders came to the Lord through this movement. Dan banyak-banyak pemimpin yang muda datang kepada Tuhan melalui gerakan ini. Upon graduation, he was offered high-paying job, but he turned those offers down and continued to pursue God's call on his life. Setelah lulus, dia ditawari pekerjaan yang gajinya tinggi, tetapi dia tolak itu untuk mengikuti panggilan Tuhan dalam hidupnya. While making those decisions, he wrote 2 more words in his Bible, "No retreat." Dan pada waktu dia mengambil keputusan itu, dia menulis 2 kata lagi di dalam Alkitabnya, tidak mundur, no retreat, tidak mundur. So he completed his studies at Princeton Seminary. He sailed to China to work with the Muslims. Dan dia menghabiskan studinya di Princeton Seminary, kemudian ke China untuk bekerja melayani kelompok Muslim. On the way back, he stopped in Egypt to study Arabic. Pada waktu perjalanan dia juga stop di Mesir untuk belajar bahasa Arab.
And there in Egypt, he was stricken with spinal meningitis, and within a month, at the age of 25, he died. Dan di Mesir itu dia terkena penyakit yaitu spinal meningitis. Meningitis. Oke, saya nggak tahu itu apa. Penyakit yang parah yang mengakibatkan dalam sebulan pada waktu dia masih berumur 25 tahun dia meninggal dunia. When his friend and family found written in his Bible was a great source of comfort. Dan teman-temannya dan juga keluarganya melihat tulisan di Alkitabnya dan mendapat satu hiburan yang besar. Added to the words of previously written, no reserve, no retreat, were the two words that say no regrets. Selain dua tulisan yang ditulis sebelumnya, tidak setengah-setengah dan tidak mau mundur, juga ditulis dua kata lagi, yaitu tidak menyesal. And this three syllabus word is been preached all over since his death in the early 1990s. Dan tiga kata ini menjadi moto yang dikhotbahkan kemana-mana pada waktu abad permulaan 19. Wouldn't it be wonderful things for you and me to arrive at the end of our earthly journey with those words written in our hearts? Bukankah suatu hal yang indah pada waktu kita di akhir penghujung hidup kita juga bisa menulis tiga kata moto ini. No reserve, no retreat, no regrets. Tidak setengah-setengah, tidak mundur, tidak menyesal. William Borden is a good example of a person who entered into his ministry and fulfilled God's plan for his life and could come to the end of his life and with no regrets. William Borden adalah satu teladan seorang yang berkecimpung di dalam pelayanan dan menggenapi rancangan Tuhan dalam hidupnya dengan kata tidak menyesal. So this morning, as we come to our next, to our text in John 13, jadi pagi hari ini, pada waktu kita melihat firman Tuhan dari Yohanes 13, we want to draw from Jesus' example insight on how we too can finish our course with no regrets. Kita mau melihat dari teladan Yesus bagaimana kita bisa mengakhiri kehidupan kita dengan tidak menyesal. How we can enter the ministry God has for us and fulfill His purpose in our life. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan dan menggenapi panggilannya dalam kehidupan kita. In this passage, Jesus washes the disciples' feet and in doing so teaches us a powerful lesson of servanthood. Di dalam pasal ini, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya dan mengajarkan kita satu pelajaran berharga mengenai pelayanan. But today, rather focusing on what Jesus did or even said in this verse, I want us to consider the mindset behind His action and His words. Tetapi kita tidak mau fokus dari kata apa yang Tuhan Yesus katakan, tetapi kita mau melihat lebih dari apa yang menjadi latar belakang pikiran di balik perbuatan-perbuatan atau kata-kata Tuhan Yesus ini. Before we can consistently follow Jesus' example of serving, we must have our mind renewed so that we think the way He thinks. Sebelum kita bisa mengikuti teladan Tuhan Yesus, pikiran kita harus diperbaharui supaya kita juga bisa berpikir sama seperti Tuhan Yesus berpikir. And this will be the foundation of a long-term ministry. Dan inilah yang menjadi dasar dari pelayanan yang jangka panjang. The Apostle John has provided something for us in the text that is extremely helpful toward that happening in our life. Rasul Yohanes memberikan sesuatu yang berguna untuk melihat apa yang terjadi
di dalam kehidupan kita. By the revelation of His Holy Spirit, He has shared with us what Jesus was thinking during those last hours in the upper room. Dengan pernyataan dari Roh Kudus, dia juga bisa memberikan apa kira-kira yang Tuhan pikirkan, Tuhan Yesus pikirkan di masa-masa jam yang terakhir di ruang atas itu. Now remember that after this, Jesus will be carried to the cross. Ingat, setelah peristiwa ini, Tuhan akan membawa kayu salib dan akan disalibkan. Here's the precious treasure we can learn. Ini adalah satu ajaran yang sangat berharga yang kita bisa Here's belajar. the key that unlocks the door of fruitful ministry and fulfilling our life. Ini adalah kunci yang bisa membuka pintu di dalam untuk mendapatkan pelayanan yang berbuah. What kind of thinkings empower you and me to serve with joy and not lose passion for ministry? Pemikiran seperti apa yang bisa memberikan kita kekuatan untuk melayani dengan penuh sukacita dan tidak kehilangan semangat di dalam pelayanan? Why do you need to know in order to What do you need to know in order to take the place of a servant and follow the example of Jesus given to us? Apa yang harus kita tahu untuk kita bisa mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal melayani? Well, you need to know two things. Ada dua hal yang perlu kita tahu. Know who you are in God and know who you are serving. Tahu siapakah kita di dalam Tuhan dan tahu siapakah yang kita layani. So let's just explore that two points this morning. Jadi kita mau melihat lebih jauh mengenai dua poin ini. Know who you are in God. Tahu siapakah kita di dalam Tuhan. You see, if you don't know who you are in God, we will spend most of our energy doing things to define our identity. Kalau kita tidak tahu siapakah kita di dalam Tuhan, kita akan menghabiskan tenaga kita untuk melakukan hal-hal yang untuk kepentingan identitas kita sendiri. And tragically, nothing we can do, no attainment, no honor, no accomplishment, no amount of human recognition can adequately define our identity. Dan sungguh sayang, tidak ada satupun yang bisa kita lakukan. Prestasi kita, kemuliaan kita, apa yang kita capai yang bisa secara cukup mendefinisikan identitas kita. Why? Mengapa? Because your identity is not found in what you do, but in whom you are by the grace of God. Sebab identitas kita tidak ditemukan di dalam apa yang kita lakukan, tetapi siapakah kita di dalam anugerah Tuhan. That's why Paul spends so much time in the first half of Ephesians explaining to those believers who they are in Christ. Itu sebabnya Paulus menghabiskan banyak waktu untuk menerangkan melalui bukunya siapakah pengikut-pengikut Kristus itu di dalam Tuhan. So let us read in Ephesians 1 through 5. Ephesians 1 4 through 5. Mari kita In bacakan Indonesia. Efesus 1 ayat 4 sampai 5 di dalam bahasa Indonesia saja. Ada di layar. Oke. Oke, saya bacakan. Sebelum dunia ini diciptakan, Allah telah memilih kita melalui Kristus dengan maksud supaya kita menjadi miliknya yang khusus dan tidak bercacat di hadapannya. Karena kasih Allah, maka Ia sudah menentukan terlebih dahulu bahwa melalui Yesus Kristus, Ia akan mengangkat kita menjadi anak-anaknya sendiri, dan memang itulah yang ingin dilakukannya. And in love, He predestined us to be adopted as His Son through Jesus Christ. That's the end of that. So let's look at Ephesians 2 7 through 10. Dilanjutkan dengan Efesus 2 ayat 7 sampai 10. Allah melakukan itu supaya pada zaman yang akan datang manusia dapat melihat betapa besarnya kasih Allah. Kasih itu dinyatakan Allah melalui kebaikan hatinya kepada kita dengan perantaran Kristus Yesus. Allah mengasihi kalian, itu sebabnya Ia menyelamatkan kalian karena kalian percaya kepada Yesus. Keselamatan kalian itu bukanlah hasil usahamu sendiri, itu adalah anugerah Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat menyombongkan dirinya mengenai hal itu. Kita adalah ciptaan Allah dan melalui Kristus Yesus, Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkannya untuk kita.
See, our salvation is not from us, it's God given. Keselamatan kita bukan dari kita, tetapi anugerah Allah. And I and a couple of guys from the church that I also belong, the Atlanta Christian Church, we went to Guatemala in February this year to do a mission trip and also celebrate Potter House 30 years ministry to the poor who live around the city down in Guatemala City. Saya dengan beberapa orang di gereja ACCC, gereja Chinese di mana saya juga anggota. Kami mengadakan mission trip di bulan Februari ke Guatemala dan juga sekalian merayakan peringatan 30 tahun anniversary dari pelayanan Potter House. So 3 of us went there to see if we can encourage our youth or our adult to go for short mission trip in the future. Jadi 3 dari kami pergi ke sana untuk mencoba memberi semangat kepada kelompok muda-mudi kami supaya mereka juga bisa ikut bagian dalam pelayanan misi. We went to the actual site of the dump, which is this one here in the picture. Kita pergi ke satu tempat pembuangan, and where hundreds of not thousands of people sort out the dump from the city to collect whatever they can for resale. Jadi mereka pergi ke satu tempat dan banyak orang mencoba mengkorek-korek barang-barang di sana untuk mengambil, mungkin ada yang bisa dijual. And that day, somebody said that worked in there, they said that day is not the most people. Maybe there are about 600 to 700 people and we give out food for them. Ada sekitar 6 sampai 700 orang dan kita juga membagi-bagikan makanan. And we also visited their school for the children. Kita mengunjungi sekolah mereka. And you see, when their parents work in the dump, in the Potter House, we educate their children. Pada waktu orang tua mereka bekerja di tempat Potter House ini, juga anak-anak mereka mendapat pengajaran. There, I'm serving the food. Mereka melayani, memberikan makanan. Also, we visited families who live near the dump, and I will have a story about them later. Kita juga mengunjungi keluarga-keluarga yang tinggal di dekat daerah sana. And this is our team. This is the last day. We're about to leave, and so we have a big dinner, and just thanking God for what they do in there. Ini hari terakhir tim kami ambil foto. Kita ada makan malam bersama juga dan kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. And we are the only Asian, you see. 3 of us. Cuman 3 dari kita ada orang-orang Asia. And this is the one that I plan to show you. See, they're lining up. It's about 600 to 700 people, I guess. Jadi kita lihat mereka membentuk barisan, ada sekitar 600-700 orang. And you can see in their eyes how desperate they are for knowing the truth. Kita bisa melihat di dalam mata mereka begitu putus asa. Mereka mau rindu akan kebenaran. And this is the 2 leaders, Edgar and Gladys. They are the one that started this ministry about 30 years ago. 2 yang di kanan itu adalah pemimpin dari pelayanan ini yang dimulai sekitar 30 tahun yang lalu. As I looked at the staff at Potter House, I saw that they ministered to the treasure. They don't call them a scavenger anymore. We call them treasure. We don't call them scavenger or tukang minta-minta. Pada waktu kita melihat pelayan-pelayan di Potter House itu, mereka mengatakan mereka melayani kepada orang-orang yang berharga, treasure, harta. Mereka tidak mencap mereka sebagai orang-orang yang minta-minta. So they are called treasure from God to be discovered. Karena mereka itu adalah seperti harta dari Allah yang menunggu untuk ditemukan. And one of the people that came from Texas, they told me that when we were right there in the ground zero,
she said, I am standing in this treasure that need to be discovered. Ada orang yang dari Texas pada waktu di tempat itu, mereka mengatakan kita ada di ground zero, di tempat untuk menemukan harta yang dari Tuhan untuk ditemukan. Gladys and Edgar do this not because of their want to be famous, but they understand who they are in God. Mereka melakukan ini bukan untuk menjadi terkenal, tetapi mereka mengerti siapakah mereka di dalam Kristus. You see, folks, we don't minister in order to find out who we are. Kita tidak melayani untuk mencari siapakah kita. We minister out of who we are. Kita melayani karena siapakah kita. The first thing you and I need to have as a foundation of effective ministry is a revelation who we are in God. Hal yang pertama, yang paling dasar untuk pelayanan yang efektif adalah kita tahu siapakah kita di dalam Tuhan. I am what I am by the grace of God. Saya adalah saya di dalam oleh karena anugerah Tuhan. So out of who I am of God, I serve you. Jadi dari siapakah saya di dalam Tuhan, saya mau melayani engkau. And in the same way, you serve us in this church. Dan juga sama seperti kalian melayani saya. If you don't do that, I stand in danger of taking more from you than I give to you. Kalau saya tidak lakukan itu, saya ada bahaya bahwa saya akan mengambil lebih daripada yang saya berikan. There in the upper room is Jesus assuming the most humbling task in the culture at that time. Di ruangan atas itu, Tuhan Yesus melakukan hal yang sangat hina di dalam kebudayaan He mereka. bowed before the disciple and washes their feet. Dia menunduk di bawah kaki murid-muridnya dan membasuh kakinya. Now, if you are the same like me, you would think, why hadn't one of those disciples done that? Mungkin kita berpikir, mengapa salah satu dari muridnya tidak melakukan itu? If we look in Luke 22, because Luke tells us about the argument that arose among them as to who would be the greatest in the kingdom. Kita bisa melihat dari Lukas 22, di sana dikatakan bahwa ada dua murid-muridnya yang berbantah dan mau mengaku siapakah yang terbesar di dalam kerajaan Allah. I suspect that one of them wanted to assume the position of washing. I suspect that none of them wanted to assume the position of washing the other's feet, because that might have placed them one of the bottom of the pecking order. Kalau mereka mau menjadi yang terbesar, saya pikir tidak ada dari mereka yang mau mengambil posisi yang paling rendah. None of the disciples were secure enough to in who they were to embrace the job of a servant. Tidak ada murid di antara murid-muridnya yang merasa aman untuk mengambil jabatan sebagai seorang pelayan. But Jesus knew that the Father had put all things under his power. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa Bapa di surga yang memberikan segalanya di dalam kuasanya. He was not insecure about his identity. Dia tidak merasa tidak aman di dalam identitasnya. Therefore, taking the lowly job was not threatening to that identity. Jadi mengambil pekerjaan yang hina tidak merupakan ancaman bagi identitasnya. When we can only define ourselves by that we do, we will be so busy trying to do something that will put us in the good light that won't do much service. Kalau pada waktu kita melihat diri kita dari apa yang kita lakukan, kita akan begitu sibuk untuk melakukan supaya kita terlihat baik, tetapi tidak melakukan banyak di dalam pelayanan. But when we are firmly centered on who we are in Christ, we can take the lowly position without worrying about being marked as insignificant. Tetapi pada waktu kita berpusat pada siapakah kita di dalam Kristus, kita bisa mengambil jabatan yang rendah, pekerjaan yang hina tanpa harus khawatir
kita dianggap tidak penting. It doesn't matter if you cook for the church, if you speak for the congregation, or you play the music for the congregation. Tidak masalah apakah kita memasak untuk gereja, apakah kita membawakan firman Tuhan atau memainkan musik. In the context of Jesus washing the disciples' feet, John made this comment in verse 3. Di dalam konteks Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yohanes juga memberikan komentar di ayat yang ketiga. He said, Jesus knew. Dikatakan Yesus tahu. Knew what? Tahu apa? Well, he knows that the Father had put all things under his power. That's the first. Yang pertama, dia tahu bahwa Bapanya di surga yang memberikan semuanya di dalam kuasanya. And that he had come from God Dan dia berasal dari Allah, and was returning to God. dan dia akan kembali kepada Allah. In this chapter, we find Jesus hiding with his disciple in the upper room that probably belonged to a friend. Di pasal ini kita melihat Tuhan Yesus bersembunyi dengan murid-muridnya di ruangan atas yang mungkin kepunyaan salah satu teman, It's not even his house. bukan rumahnya. Some scholars think it was John Mark's house. Beberapa orang berpikir itu mungkin rumah Markus. But we do know that it was not Jesus for sure. Tapi kita tahu bahwa itu bukan rumah Tuhan Yesus. Jesus only owned the clothes on his back. Tuhan Yesus hanya memiliki baju di tubuhnya. He had no material wealth. Dia tidak ada harta duniawi. He didn't own any real estate. Dia tidak ada rumah. In fact, he told one of potential disciples that he didn't have a place to put down his head. Bahkan dia memberikan salah satu muridnya mengatakan bahwa dia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. By the world standard, he was very, very poor. Menurut standar dunia, Yesus adalah orang yang sangat miskin. At this time, he was being hunted like a common criminal. Dan pada waktu ini dia juga diburu seperti seorang penjahat. We look back on this with 2,000 years of hindsight. Kita bisa melihat 2000 tahun ke belakang. We know from history, from impact, how impact in Jesus' life has been, even from a secular standpoint. Dari sejarah kita bisa melihat bagaimana kehidupan Tuhan Yesus itu mempengaruhi dunia, bahkan dari cara pandang sekuler. But think about the way things would seem to be at that particular time. From a natural point of view, Jesus looked like a failure. He looked like had nothing at all. Tapi pada waktu saat itu, kita mungkin akan melihat lain. Pada saat itu, Tuhan Yesus terlihat seperti seorang yang gagal, dia tidak punya apa-apa. That's what makes John comment so significant. So significant. Things are not always as they appear. Itu yang membuat pernyataan Yohanes ini begitu penting. Apa yang terlihat bukanlah yang sebenarnya. Maybe one day we are surprised to find the first being last and the last being first. Mungkin kita suatu saat akan terkejut menemukan bahwa yang pertama menjadi yang terakhir dan yang terakhir menjadi yang pertama. And we may one day find that what we thought was great success was very lacking in God's eyes. Dan kita akan menemukan bahwa apa yang kita pikir sukses itu adalah tidak ada apa-apa di mata Tuhan. And what we thought was failure did not come as short as we thought. Dan apa yang kita pikir sebagai kegagalan tidak dipandang sebagai kegagalan di mata Tuhan. Who can really judge a matter? Siapakah yang bisa mengadili hal seperti ini? That is one reason comparison can be unwise pastime. Itulah sebabnya dalam hal banding-membanding itu bukan suatu hal yang bijaksana. We are not to be compared ourselves one with another. Janganlah kita membandingkan diri kita dengan yang lain. We are to simply hear the Father and do what He tells us to do. Kita hanya perlu mendengar apa yang Tuhan katakan dan melakukannya dengan setia. And
a couple of years ago, I visited a church in Indonesia, and one of the comments that the pastor made is that if you're not right with God, you'll be sick. That's why you are sick, and that's why you are not rich. Pada waktu di Indonesia, saya mendengar satu komen dari pendeta di gereja sana. Dikatakan, kalau kamu tidak benar di hadapan Tuhan, kamu akan menjadi sakit dan tidak kaya. What a blasphemy! Sungguh itu adalah Blasphemy. Kurang ajar ya. Penghujatan. Ya, penghujatan. Itu adalah penghujatan. I'm really about to jump from that pew and just knock him on the head. Saya hampir pengen samperin dan pukul pendeta itu. But how can Jesus serve so honorably and graciously in such a difficult circumstances? Bagaimana Tuhan Yesus bisa melayani dengan mulia, dengan sepenuh hati di dalam situasi yang sangat sulit? He knew something about himself that others could not see. Dia bisa melihat, dia tahu tentang dirinya yang orang lain tidak bisa melihat. He knew who he was and what authority the Father has actually given him. Dia tahu dengan otoritas siapa yang melakukan pelayanan ini. You know, it looked like the 13 helpless men hiding from that wrath and fury of the religious hierarchy of Romans might at that time. Oh, it looks like yang 13 orang itu di atas itu bersembunyi tanpa, maksudnya takut dengan Roman. Oke. Sepertinya 13 orang yang bersembunyi di ruang atas itu takut dengan tentara Romawi. But in reality, reclining in that tiny upper room was the power center of the universe. Tetapi dalam kenyataannya bersembunyi, berkumpul di ruang kecil itu adalah pusat kekuatan dari alam semesta. Yeah, in reality, all power in heaven and earth belong to Jesus. Kenyataannya, segala kuasa di dalam dunia dan di dalam surga kepunyaan Tuhan Yesus. He was not the helpless victim of some sinister plot to kill him. Dia bukanlah korban yang tidak berdaya. He was the willing volunteer lamb slain before the foundation of the world. Dia adalah domba Allah yang secara sukarela dikorbankan sebelum dasar dunia dijadikan. June 24 through 26, 2005 in New York, Billy Graham stood in front of thousands to preach the gospel of Jesus Christ at a public crusade for the last time. That would be his last sermon. Bulan Juni tahun 2005 di New York, Billy Graham dia memberikan satu khotbah yang terakhir. Mr. Graham said, "In my prayer that here in New York, people all over denomination will start praying day and night that God will continue to speak to us." Inilah doa saya di New York ini, semua orang dari kalangan denominasi yang berbeda mulai berdoa siang dan malam supaya Tuhan berbicara kepada mereka. He said, this should not be the end of anything. It should be the beginning of a new day with the Lord in New York and this tri-state area. Ini bukanlah akhir dari segalanya, tetapi sebenarnya adalah awal dari hari yang baru di New York dan juga di tri-state area, di daerah 3 state ini. It ended up being the beginning of a new life for thousands of converts to Christ. Dan ini yang menjadi awal dari kehidupan yang baru dari ribuan orang yang berpaling dan menyerahkan dirinya kepada Kristus. And at the end, Billy Graham was asked, how can you do this? Billy Graham knew it was not his power, but the power of Jesus Christ that night that bring all people to him.
Dan kemudian ditanya, bagaimana kamu bisa lakukan ini? Dan dia katakan, ini bukan kekuatanku, tetapi adalah kekuatan dari Yesus Kristus yang memampukan orang-orang bertobat. But folks, for our Lord Jesus Christ, He knew His authority in God. Jadi untuk Yesus, dia tahu bahwa otoritasnya adalah di dalam Tuhan. So what else He knew about Himself? Apalagi yang dia tahu mengenai dirinya? He knew about His commission. Dia tahu tugasnya. He was not acting on His own initiative alone. Dia tidak melakukan apa-apa melalui inisiatifnya sendiri. He was sent by the Father with a specific mission to accomplish. Tetapi dia diutus oleh Bapaknya dengan satu tugas yang harus dicapai. So let's ask ourselves, do you know who we are? Apakah kita tahu siapakah kita? Not just why you are sitting in these church pews at this time of your life. Bukan mengapa kita duduk di gereja ini pada waktu ini. But like William Border, do you have a sense of mission in your soul? Tetapi seperti William Borden, apakah kita ada rasa misi di dalam jiwa kita? Do you know that God has a mission for every breathing human being here at ICC? Apakah kalian tahu bahwa Tuhan mempunyai misi kepada setiap dari kita di sini? You will find no greater satisfaction in life than to discover that mission and pursue it with all your heart. Tidak ada kepuasan di dalam hidup yang lebih besar daripada menemukan misi dan kehendak Tuhan. Dan kita melakukannya dengan segenap hati kita. Being sent implies a backing. Diutus itu seperti ada backingnya. Kita diutus berarti ada yang mendorong kita. So see, when you and I are operating on obedience to the Holy Spirit, I want to tell you that you have a backing that is out of this world. Pada waktu kita taat melakukan apa yang dikatakan Roh Kudus, kita tahu bahwa kita ada yang mengutus kita ada yang memberi dorongan. Now, for you businessmen, an investor can speak with confidence when he has a financial backing, right? Sebagai orang yang menanam saham di dalam masalah keuangan, kalau kita ada backingnya di dalam keuangan, kita bisa maju dengan confidence. And a child of God can operate with assurance and confidence when we understand how committed God is to His children when we are pursuing His command. Jadi sebagai anak Allah, kita juga bisa melakukan apa yang menjadi utusan kita dengan penuh percaya diri karena kita tahu bahwa Tuhan yang memberikan perintah ini. Jesus knew He had come from God. Yesus tahu dia berasal dari Allah. One of the great themes in the Gospel of John is the sense of mission and commission in Jesus' life. Salah satu tema yang besar di dalam Injil Yohanes adalah rasa misi dan utusan di dalam kehidupan Yesus. But here is some marvelous news. Jesus has now sent you and me with the same kind of backing. Tapi ini adalah kabar yang baik bahwa Yesus juga mengutus engkau dengan kuasa dan kekuatan yang sama. After His resurrection, we will hear Jesus say to His disciple in John 20:21. Setelah kebangkitannya, kita mendengar dari Tuhan Yesus apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya di Yohanes 20 ayat 21. Yesus berkata kepada mereka sekali lagi, salam sejahtera bagimu, seperti Bapa mengutus aku, begitu juga aku mengutus kalian. It is when you and I embrace the cause that is worthy of our best, worth personal sacrifice, worth the investment of our personal time and energy, that we become a true servant. Jadi pada waktu kita bisa merangkul hal-hal yang berharga untuk menuntut pengorbanan kita, menuntut waktu dan tenaga kita, pada waktu itulah kita bisa menjadi hamba yang sejati.
Without that sense of cause and mission, anybody will regress to a selfish lifestyle. Tanpa rasa misi seperti ini, setiap orang akan bisa menyimpang kepada gaya hidup yang mementingkan diri sendiri. Proverbs 29:18 says this. Dan Amsal 29:18 mengatakan bangsa yang tidak mendapat bimbingan dari Tuhan menjadi bangsa yang penuh kekacauan. Berbahagialah orang yang taat kepada hukum Tuhan. Even though I don't come to ACCC often enough, but I'm connected through your leadership here in this church, and I have heard a lot of comments from people outside ICC, that you are always there to volunteer and help, whether it is through mission trips, social works, and even Indonesian non-religious events. Walaupun saya tidak sering datang ke ICC, tetapi saya tahu berita-berita ICC, dan saya mendengar banyak-banyak komentar dari orang-orang di luar ICC bahwa jemaat sini begitu mau sukarela dalam melayani, di dalam pelayanan misi atau pelayanan sosial, bahkan event-event yang tidak ada hubungannya dengan gereja. Sometimes we have to go back and remind ourselves why we are doing what we do. Kadang-kadang kita perlu mengingatkan diri sendiri, mengapa kita mau melakukan ini? Why in the world would you give your hard-earned money to a church? Mengapa kita mau memberikan uang yang susah payah kita kumpulkan kepada gereja? William Bong mentioned about ICC leaders get together and make a commitment to give. William mengatakan bahwa ICC leader ada meeting, kumpul, dan membuat komitmen untuk memberi. Why would you volunteer to teach children and lead worship or clean the building? Mengapa kita mau sukarela mengajarkan anak, memimpin pujian, dan membersihkan gedung? You would only do it if you had a vision of what it means to our Lord. Kita hanya mau melakukan ini kalau kita mempunyai visi apa yang kita lakukan, apa artinya ini kepada Tuhan kita. Matthew 25:40 says this. Matius 25 ayat 40, Raja itu akan menjawab, ketahuilah, waktu kalian melakukan hal itu, sekalipun kepada salah seorang dari saudara-saudaraku yang terhina, berarti kalian melakukannya kepadaku. Jesus also knew where he was going. Tuhan Yesus gak tahu kemana dia pergi. Look closely and you will find that in verse 3 of our text, Jesus knew that the Father had put all things under his power and that he had come from God and was returning to God. Di ayat 3 dikatakan Tuhan Yesus tahu bahwa Bapanya meletakkan segala sesuatu di bawah kuasanya dan dia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. I don't think we talk enough about heaven anymore. Saya pikir kita tidak bicara banyak mengenai surga. The cares of life tend to occupy our mind sometimes. Hal-hal di dunia ini, di dalam kehidupan kita yang mengisi pikiran kita. We can so easily get caught up in the daily activities of life that we forget not only who we are but also where we are going. Begitu sibuknya kita dengan aktivitas kehidupan kita, dan kita sering lupa siapakah kita. Bukan saja siapa kita, tetapi kemanakah kita menuju. Soon and very, very soon we are going to see the King. Segera dan sungguh tidak lama lagi kita akan melihat Raja. Does that truth grip your heart and fortify your integrity? Apakah kebenaran itu mencekam hati kita dan membangun integritas kita? Does the fact that this life is but a vapor compared to the eternity keep problems in perspective in our life? Fakta bahwa kehidupan ini hanyalah seperti uap dibanding dengan kekekalan itu harus membawa kita kepada perspektif yang benar. I think about the possibility of being among that numbers who one day stand upon the glassy sea of heaven and cast their crown at the feet of Jesus. Saya berpikir pada kemungkinan di mana satu hari kita akan berdiri di lautan kaca
di surga, dan kita akan meletakkan mahkota kita di bawah kaki Yesus. I'm motivated to do something that makes an eternal difference in our life. Itu memotivasi saya untuk melakukan sesuatu yang memberi pengaruh yang kekal dalam kehidupan orang. After the lengthy discussion of the resurrection, Paul concludes in 1 Corinthians 15:58. Setelah diskusi yang panjang mengenai kebangkitan, Paulus mengambil kesimpulan di 1 Korintus 15. Katakan, oleh sebab itu, saudara-saudara yang tercinta, hendaklah kalian kuat dan teguh. Bekerjalah terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab kalian mengetahui bahwa semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan tidak akan percuma. When I think about that day, when I stand before God and give an account for every moment, every idle word, every bit of my life, something rises up in my heart and say, I want that to be the good day, not the bad day. Jadi pada waktu saya berpikir mengenai hari besar itu, di mana saya berdiri di hadapan Allah dan mempertanggungjawabkan kehidupan saya, setiap saat, setiap kata-kata, setiap apa yang saya lakukan, ada sesuatu yang mendorong hati saya dan mengatakan, saya mau hari itu menjadi hari yang baik, bukan hari yang buruk. I don't want to be ashamed when I stand before the Lord who loved me and give himself for me. Saya tidak mau menjadi malu pada waktu saya berdiri di hadapan Allah yang mengasihi saya dan mengorbankan kehidupannya untuk saya. I want to put some joy in his heart and to hear him say, well done, good and faithful servant. Saya mau membuat Tuhan saya bersuka cita dan saya mau mendengar dia berkata, baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia. Paul reminded the Christians at Corinth of something that we all need to be reminded of daily. Dan Paulus mengingatkan orang-orang Kristen di Korintus sesuatu yang perlu juga kita ingat. Your labor is in the Lord is not in vain. Bahwa usaha kita di dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Let us do this morning to talk to your neighbors and say, turn to your neighbor and say to her or to him, your labor is not in the Lord is not in vain. Jadi mari coba kita lihat teman di samping kita dan katakan bahwa usahamu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Let's do that. Ayo kiri kanan kita katakan saling menguatkan, usahamu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Okay, I'm almost finished. Okay, I'm sorry. I cannot cut off some of the thing that I want to say. So let's go to the second part of it, and this is much shorter. It's who we are serving. Dan yang kedua, siapakah yang kita layani? In verse 1 of our text in John, make it very clear that Jesus knew that the time for him to lay down his life for you and me are very, very near. Di ayat pertama dari teks ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus tahu bahwa waktunya sudah dekat, di mana dia akan meletakkan nyawanya untuk kamu dan saya. In that verse, John also makes this comment about Jesus, and it is related to this issue of servanthood. Dan di ayat ini juga Tuhan Yesus mengatakan mengenai pelayanan. Sehari sebelum hari raya Paskah, Yesus tahu bahwa sudah waktunya ia meninggalkan dunia ini untuk kembali kepada Bapanya. Ia mengasihi orang-orang yang menjadi miliknya di dunia, dan ia tetap mengasihi mereka sampai penghabisan. You see, folks, love will cause a person to sacrifice personal comfort and gain for a well-being of another. Kasih yang mendorong seseorang untuk meninggalkan kenyamanan hidupnya dan melayani orang lain demi kepentingan orang itu. Love caused William Borden to forsake a life of comfort and ease to pursue a lost soul. Kasih yang menyebabkan William Borden meninggalkan kehidupannya yang nyaman dan mau melayani jiwa-jiwa yang terhilang. Love motivated Jesus to pay the ultimate price for our redemption. Kasih yang memotivasi, mendorong Yesus untuk membayar harga yang mahal untuk menebus dosa kita.
What the world need to know is love, not the Hollywood distortion of love, not lust, not selfish desire, but love. Apa yang dunia perlukan adalah kasih, bukan versi Hollywood yang bicara mengenai nafsu atau keinginan yang mementingkan diri sendiri, tetapi kasih yang sejati. Love will win the lost sinner. Kasih akan memenangkan orang-orang yang berdosa. But how can I nurture that love for people? Tapi bagaimana saya bisa memupuk kasih untuk orang-orang? I must go back to the Word of God and remember how God looks at people. Saya perlu melihat kembali kepada firman Tuhan dan mengingat bagaimana Tuhan melihat kepada orang-orang itu. And John 3:16 is very famous word for that. Dan tentu saja Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. And when we were in Guatemala, for our mission trip, we have a chance to visit Gloria and her husband Daniel. But Daniel worked in the dump, so we didn't see Daniel, just Gloria. Pada waktu kita di Guatemala, kita ada kesempatan bertemu dengan Gloria dan suami Gloria adalah Daniel, tapi Daniel sedang bekerja di tempat pembuangan itu, jadi kita hanya bertemu dengan Gloria. And this is the interpreter that interpret us. Ini adalah yang menerjemahkan kelompok kami. Gloria had severe diabetes that caused her to be blind in both eyes several years ago. Gloria itu kena sakit diabetes yang parah dan menyebabkan kedua matanya menjadi buta. She was so appreciative that we came so far away to visit her. Dia begitu senang kita datang dari tempat yang jauh untuk mengunjunginya. She knew that all her life is dependent on God. Dia tahu bahwa seluruh hidupnya bergantung pada Tuhan. She said even though she is blind now, but she can see the love of God toward her and her family. Dia katakan walaupun dia buta, tetapi dia bisa merasakan kasih Allah padanya dan juga keluarganya. After we prayed for her, she requested that she pray for each one of us too. Setelah kita berdoa untuk dia juga minta supaya berdoa untuk setiap dari kita. Through interpreter, she prayed that our loving God will bless each one of us when we go back. Melalui seorang penerjemah, dia berdoa supaya Allah yang penuh kasih itu akan memberkati setiap dari kita. You know, folks, when the first time I saw her, I felt so pity for her and her family. And at the end, she said, "Don't feel pity for me." Pada waktu pertama kali saya melihat dia, saya merasa kasihan melihat keadaannya dan keluarganya. Tapi dia katakan, jangan kamu merasa kasihan pada saya. She said God put her right there in the dump in the city of Guatemala to give testimony about Christ and to people around her. Dia katakan Tuhan telah menempatkan dia di kota Guatemala ini, di tempat itu, supaya dia bisa menjadi saksi Kristus di orang-orang sekitarnya. Folks, Gloria know who she is serving, and she knew how deep is the love of God toward her. Gloria tahu siapakah yang dia layani dan dia tahu seberapa besar kasih Tuhan kepadanya. God sees something in people that is so precious to Him that He would send His Son to suffer and die for their salvation. Allah melihat sesuatu di dalam diri kita yang begitu berharga sampai dia rela mengutus anaknya untuk menderita dan mati untuk menyelamatkan kita. And I am 100% convinced that His love is so personal that even if just you and me are the only person on the face of this earth that He died for, He will go to that cross. Also, saya yakin kasih Allah itu begitu personal, begitu pribadi. Kalau kita, kamu dan saya adalah satu-satunya orang yang perlu diselamatkan, dia akan rela mati untuk kita. He looked down the ages and saw you and me and said in His heart,
You are why I will pay this price. Dia melihat ke masa lalu sepanjang masa dan melihat kamu dan saya dan berkata di hatinya, engkau adalah alasan mengapa saya membayar harga yang mahal ini. God looked down in Guatemala City on that day when we were there in February and looked down on the second family we visited. I don't have the picture of it. Tuhan melihat kota Guatemala pada waktu kita di sana di bulan Februari, dan dia juga melihat keluarga yang kedua yang kita kunjungi. I was so emotional, I forgot to take a picture. Saya tidak ada fotonya. A mom with 9 children and raised them up without her husband, and her 16 years old son-in-law raped her 12 years old daughter, and we saw how this family forgave that 16 years old. Seorang ibu dengan 9 anak mendidik anaknya tanpa suami, dan menantunya yang umur 16 tahun memperkosa anaknya yang 12 tahun, dan kita melihat bagaimana keluarga ini mengampuni menantunya umur 16 tahun ini di penjara. And when we visited there, the son-in-law was in jail. Jadi menantunya ini sedang di penjara pada waktu kita mengunjunginya. But the two sisters reconcile and forgive each other, and just so emotional. Tapi dua saudara perempuannya ini dipulihkan dan mereka mengampuni satu sama lain. And the mother convincingly said to the families when we were there that she will help this child to be born and to be loved no matter what. Dan ibu ini meyakinkan keluarganya bahwa dia akan menolong anak yang akan dilahirkan dan akan mengasihinya. You and I look at that person and we are not careful, we don't see what Jesus sees. Kalau kita melihat orang ini, kalau kita tidak hati-hati, mungkin kita tidak melihat apa yang Tuhan Yesus lihat. He looked at that person and say in his heart once again, you are why I pay the price. Dia melihat pada orang ini dan mengatakan di hatinya sekali lagi, engkau adalah alasan mengapa saya membayar harga yang mahal. If I can look at that person I'm about to serve and realize how precious the soul is to Jesus, I can be encouraged to continue serving. Kalau kita bisa melihat seseorang yang kita layani dan bisa melihat bahwa betapa berharganya jiwa ini untuk Tuhan Yesus, kita akan terus bisa melayani. In Hebrew 12 we are told that Jesus endured the cross. Di Ibrani 12 dikatakan bagaimana Tuhan Yesus disalibkan. There is no greater example of personal sacrifice and service than that. Tidak ada pengorbanan yang lebih besar daripada apa yang Tuhan Yesus lakukan. Jesus endured the cross for the joy that was set before him. Tuhan Yesus disalibkan untuk satu sukacita yang telah dinyatakan di hadapannya. Here's the amazing thing about it. Dan ini adalah hal yang menakjubkan. You and I are his joy. Engkau dan saya, kita semua adalah sukacita Yesus. And so is that sinner that Jesus wants to reach through his testimony. Dan juga orang-orang berdosa yang mau Tuhan jangkau melalui kesaksiannya. So listen to the instruction given in Hebrew 12, 1-3. Jadi kita dengarkan pengajaran yang diberikan di Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Nah, mengenai kita sendiri, di sekeliling kita ada banyak sekali saksi. Sebab itu marilah kita membuang semua yang memberatkan kita dan dosa yang terus melekat pada kita. Dan marilah kita dengan tekun menempuh perlombaan yang ada di depan kita. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, sebab dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Yesus tahan menderita di kayu salib. Ia tidak peduli bahwa mati di kayu salib itu adalah suatu hal yang memalukan. Ia hanya ingat akan kegembiraan yang akan dirasakannya kemudian. Sekarang ia duduk di sebelah kanan tahta Allah dan memerintah bersama dengan Dia. Coba pikirkan bagaimana sengsaranya Yesus menghadapi orang-orang berdosa yang melawannya dengan begitu sengit.
Sebab itu janganlah berkecil hati dan putus asa. Are you weary? Apakah kalian lelah? Are you losing heart of your service to others? Apakah kalian berkecil hati? Consider Jesus. Coba kita pandang Yesus. Consider the joy that he was looking to as he endured the cross. Ingat sukacita yang dia harapkan pada waktu dia menderita di atas kayu salib. Consider what that person means to him. Kita ingat apa artinya orang itu di hadapan Allah. I'm talking about attitude nurtured in our heart that will cause us to serve others. Saya bicara mengenai sikap di hati kita yang menyebabkan kita mau melayani sesama. I'm talking about the way of thinking that naturally lead to effective ministry. Saya berbicara mengenai cara pikir yang akan membawa kita kepada pelayanan yang efektif. May we all have the mind of Christ in this matter. Biarlah kita mempunyai pikiran Kristus di dalam hal-hal ini. I invite you this morning to pray a bold prayer. Saya mengundang kalian semua untuk berdoa doa yang berani. To ask God to let you see yourself as He sees you and see others as He sees them. Meminta Tuhan supaya Dia melihat kita seperti apa yang Dia lihat, dan supaya kita juga bisa melihat sesama seperti Tuhan melihat sesama. To ask Him to give you a servant heart like Jesus. Meminta supaya Tuhan memberikan kita hati seorang hamba seperti Tuhan Yesus. So let us pray. Mari kita berdoa. Thank you, Father, for sending your precious Son, Jesus Christ, to come to this earth 2,000 years ago. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengirim anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, 2000 tahun yang lalu. And through Him, we can learn how to minister to the people that you put us in our path. Dan melalui Dia, kami bisa belajar bagaimana kita bisa melayani orang-orang yang kita temui di dunia ini. Through Him, we can know who we are in you. Melalui Dia, kita bisa tahu siapakah kita di dalam-Mu. And through Him, we can know who we are serving. Dan melalui Dia, kami bisa mengetahui siapakah yang kami layani. Teach us, Lord, how we can do our ministry here at ICC. Ajarlah kami supaya kami bisa melakukan pelayanan yang sesungguhnya di ICC. Use us, Lord, in a way that we can see others through your eyes. Biarlah kami bisa digunakan Tuhan supaya kami bisa melayani Engkau, melihat sesama melalui kacamata-Mu. And most of all, give us a servant heart like you. Dan juga berikanlah kami hati seorang hamba seperti-Mu. And as we echo the verses in the book of Philippians, dan pada waktu kita menggaungkan ayat-ayat di dalam buku Filipi, which say, who thought he was in the form of God, did not count equality with God a things to be grasped, but emptied himself by taking the form of servant. Yang walaupun tahu bahwa dia setara dengan Allah, tetapi tidak mengambil kesetaraan itu sama seperti Allah, tetapi mau merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Being born in the likeness of man and being found in human form. Dilahirkan sama seperti manusia dan mengambil rupa seorang manusia. And he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. What a Savior you are, Jesus. Sungguh Engkau juru selamat yang agung, Tuhan. And what a servant example you are in our life. Dan sungguh teladan pelayan yang baik, begitu mulia di dalam kehidupan kami. And in that precious name of Jesus Christ we pray. Dan di dalam nama yang mulia itu kami berdoa. And God's people say, Dan biarlah semua yang percaya katakan, Amen. Amin. Terima kasih untuk firman-Nya, Saudara Yosu.